semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas soal teknis kebidanan lagi. Ada sekitar 5 soal teman-teman ya. Jadi sebelum kalian jawab soalnya, kalian sediain dulu kertas kecil-kecilnya ya, untuk menghitung nih benar salahnya kalian nanti berapa. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1 ya. Soalnya bisa di pause dulu, kalian jawab dulu berapa ya, nanti dicocokin lagi dengan jawaban aku. Oke teman-teman, soal nomor 1 kita baca dulu. Seorang wanita usia 30 tahun G2P1, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mula sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesa terdapat darah lendir dari jalan lahir, hasil pemeriksaan tekanan darah 11/8, pernafasan 22 kali per menit, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 27 cm, DJJ 142 ya, kontraksi teratur. Kemudian hisnya 3 kali per 10 menit ya, per 40 detik. Porsionya tipis, lunak, pembukaan 6 cm, presentasi kepala, penurunan kepala 2/5, ketubannya utuh. Berapakah perkiraan penurunan kepala janin dalam kasus tersebut? Nah, ini kira-kira masuk ke station berapa? Nah, jadi di sini kita langsung aja ya garis besar bahwa penurunan kepala 2/5 itu berada di bidang Hodge berapa. Kalau udah tahu bidang Hodge-nya, baru kita bisa menentukan bagian stationnya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu sedikit materinya teman-teman. Nah, ini ada ya namanya tahapan penurunan kepala bayi ya. Kalian bisa screenshot teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada terdapat 11 station, yaitu min 5 sampai dengan plus 5. Nah, itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tingkatan penurunan kepala bayi teman-teman. Nah, tadi itu penurunan kepala bayi ada di 2/5 ya, penurunannya 2/5. Nah, 2/5 teman-teman, 2/5 itu bagian terbesar kepala sudah masuk panggul ya. Jadi dia berada di Hodge 3+. Hodge 3+ di sini ya teman-teman, di dekat dengan spina, sejajar dengan spina ischiadica teman-teman ya. Nah, spina ischiadica itu dia adalah station 0 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya penurunan 2/5 itu artinya dia di bidang Hodge 3 ya, yaitu sejajar spina ischiadica, dan stationnya adalah station 0. Nah, jadi plus 1, plus 2, plus 3 itu adalah jarak 1 cm ya, per 1 cm-nya. Nah, ini dia bergerak dari plus 1 ke plus 2, artinya bayi turun sejauh 1 cm teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 1 tadi jawabannya adalah yang A ya, yaitu station 0. Nah, kemudian kalau station 5 artinya bayi belum masuk panggul teman-teman ya. Seperti itu, dia misalnya perlimaannya tuh 5/5. Nah, itu stationnya min 5. Nah, kalau misalnya dia min 3 teman-teman ya, min 3 udah masuk PAP nih. Masuk PAP berarti berada di bidang Hodge 1 ya teman-teman, seperti itu, atau 4/5 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada min 3, min 2 itu artinya adalah jaraknya per 1 cm ya. Kemudian ada plus 1 ya, kemudian plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5 itu dalam bentuk sentimeter ya, jarak per 1 cm-nya. Jadi untuk soal tadi jawabannya adalah yang A. Kita balik lagi ke soalnya teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A ya, station 0 teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang wanita usia 22 tahun P1 A0 melahirkan 6 jam yang lalu di PMB dengan keluhan masih merasakan lelah. Hasil anamnesa ya teman-teman ya. Hasil anamnesa itu perut mulas dan nyeri daerah jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah itu 11/7, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kemudian TFU 2 jari di bawah pusat, fundus teraba bulat keras, perdarahan 1/4 pembalut lokea berwarna merah, dan ASI kolostrum sudah keluar teman-teman. Nah, kemudian bidan menyimpulkan masalah yang mungkin timbul. Apakah manajemen kebidanan yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Oke, jadi di sini ada evaluasi, identifikasi, perumusan, pelaksanaan, dan penyusunan rencana ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau untuk identifikasi itu yang dilakukan adalah pengumpulan data subjektif dan juga objektif teman-teman ya, pengumpulan data
Nah, itu bagian identifikasi. Ini 7 langkah Varney ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada perumusan, teman-teman ya. Kalau perumusan itu isinya merumuskan diagnosis masalah ya. Jadi merumuskan diagnosis, teman-teman, dan juga masalah yang akan timbul seperti itu. Nah, kemudian masuk ke bagian apa lagi setelah perumusan, yaitu penyusunan rencana. Nah, penyusunan rencana itu adalah melakukan rencana ya, melakukan rencana berdasarkan hasil perumusan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi pelaksanaan ya. Pelaksanaan itu artinya tindakan yang akan dilakukan bidan sesuai dengan kewenangannya, seperti itu ya. Ini lebih ke tindakan. Nah, kemudian evaluasi. Evaluasi itu adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan dari tindakan yang sudah dilakukan, teman-teman, dan juga tindak lanjut, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini berarti yang mana? Kata kita garis bawahi, yaitu bidan menyimpulkan masalah yang mungkin timbul. Nah, artinya di sana bidan mulai merumuskan kira-kira apa nih diagnosa pada pasien. Nah, itu masuk ke dalam tahap perumusan. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, seorang wanita usia 25 tahun datang ke PMB berencana menikah 1 bulan lagi dengan warga Arab. Hasil anamnesa ingin mengikuti program hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/8, pernafasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Kemudian saat ini bidan merencanakan asuhan sesuai pengkajian. Apakah rencana asuhan yang dimaksud pada kasus tersebut, teman-teman? Oke, jadi di sini ada seorang wanita ya, dia berencana nikah ya dengan warga Arab, teman-teman. Nah, kemudian dia hasil anamnesanya ingin mengikuti program hamil. TTV-nya semua dalam batas normal. Kira-kira apa perencanaan bidan sesuai dengan pengkajiannya, teman-teman? Nah, jadi ya di sini untuk program hamil ya, persiapan hamil itu disarankan adalah untuk mengonsumsi asam folat, teman-teman ya. Jadi asam folat itu penting banget untuk pasangan yang berencana memiliki keturunan. Ya, kemudian dia juga selain bisa meningkatkan kesuburan, dia bisa mendukung tumbuh kembang janin juga, teman-teman ya. Nah, jadi kebutuhan asam folat untuk program hamil itu berapa sih? Yaitu 400 mikrogram, teman-teman ya. Mikrogram per hari. Seperti itu ya. Sejak sebulan sebelum memulai program hamil, seperti itu. Nah, jadi dosis untuk program hamil asam folat itu tetap 400 mikrogram per hari. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Seorang wanita usia 37 tahun datang ke PMB dengan keluhan menstruasi datang lebih cepat sejak 8 bulan yang lalu dan jantung berdebar-debar. Hasil anamnesa, darah haid sedikit, rambut rontok, berkeringat, gangguan tidur, riwayat operasi pengangkatan rahim. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/8, nadi 84 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Peningkatan hormon apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini udah pernah aku bahas di live TikTok aku ya, teman-teman, sekilas aja. Nah, sekilas udah pernah dibahas di live TikTok aku. Jadi buat teman-teman yang belum pernah bergabung ke live TikTok aku, silahkan bergabung biar kita bisa belajar bareng ya, teman-teman ya. Dan untuk nama live TikTok aku itu aku udah cantumin di description box aku, teman-teman. Nah, jadi di sini ya, kira-kira peningkatan hormon apa nih yang terjadi pada pasien tersebut ya. Nah, jadi teman-teman di sini dia haid ya, haidnya itu sedikit ya, haidnya sedikit, kemudian datang lebih cepat sejak 8 bulan yang lalu. Rambut rontok, berkeringat, gangguan tidur, kemudian dikaji lagi ada riwayat operasi pengangkatan rahim, teman-teman. Nah, jadi ya karena ada pengangkatan rahim nih. Nah, maka peningkatan hormon apa yang terjadi pada pasien ini? Yaitu peningkatan kadar FSH atau follicle stimulating hormone, teman-teman ya. Nah, jadi kalau FSH ini meningkat kadarnya dalam darah, itu adalah pertanda dari menopause ya, yang disebabkan oleh cadangan ovarium rendah selama atau setelah menopause, teman-teman ya. Banyak banget bisa karena kontrasepsi hormonal ya, kemudian menjalani terapi hormon ataupun pengangkatan rahim dan lain sebagainya, teman-teman. Nah,
Untuk menopause itu tidak hanya ditandai dengan berhenti menstruasi, tapi ada ditandai dengan perubahan ya, mulai dari penampilan fisik ya, misalnya rambutnya rontok, mudah berkeringat ya. Nah, seperti itu, jantung berdebar-debar, teman-teman. Nah, itu salah satu peningkatan hormon FSH, yaitu follicle syndrome hormone, follicle stimulating hormone, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang E. Soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Di sebuah desa terpencil, seorang ibu baru saja melahirkan bayinya di rumah dan ditolong oleh dukun. Beberapa saat kemudian terjadi perdarahan yang hebat dan keluarga memanggil bidan. Kemudian bidan melakukan pemasangan infus dan mengecek kontraksi dan ternyata kontraksinya tidak ada. Bidan bersiap untuk memberikan suntikan uterotonika, akan tetapi ibu dan keluarga menolak dan dengan terpaksa bidan tetap memberikan suntikan pada ibu. Apakah tipe atau jenis pengambilan keputusan berdasarkan kasus tersebut? Oke teman-teman, ya jadi pasiennya itu mengalami atonia uteri ya. Jadi bidan harus memberikan suntikan uterotonika untuk menghentikan perdarahannya. Karena kalau misalnya tidak dihentikan ya, nyawa ibunya bisa tidak selamat seperti itu. Nah, tetapi di satu sisi ternyata pasien ya dan keluarganya tidak setuju untuk diberikan suntikan uterotonika. Nah, tetapi di sini bidan tetap memaksa saja memberikan suntikan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Nah, kira-kira ini masuk ke tipe pengambilan keputusan apa? Yaitu jelas banget pengambilan keputusan secara intuitif. Artinya yang bersifat segera langsung diputuskan karena keputusan tersebut dirasa paling tepat. Nah, jadi pemberian suntikan uterotonika pada atonia uteri itu udah paling tepat untuk menghentikan perdarahan ya. Walaupun keluarga pasien ataupun pasiennya menolak ya, tetap aja kita harus berikan untuk menolong dia. Seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, kalau keputusan reaktif itu dia seringkali dilaksanakan tergesa-gesa nih ya, teman-teman ya. Nih jawaban yang bukan yang tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau yang A, pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apa-apa karena ketidaksanggupan nih, bukan ya. Kemudian yang C, pengambilan keputusan yang terpaksa karena harus segera dilaksanakan. Yang C juga bukan, teman-teman ya. Jadi kalau yang B itu udah pasti jelas nih, karena apa? Uterotonika memang obatnya atonia uteri kayak gitu. Nah, kemudian apalagi pengambilan keputusan secara berhati-hati, pikir baik ya, berpikir baik-baik, mempertimbangkan berbagai pilihan. Nah, jadi yang di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, teman-teman ya. Diputuskan secara langsung ya, karena keputusan tersebut dirasa paling tepat, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal yang terakhir jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku ya. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan buat teman-teman semua, kalau misalnya mau dapetin soal lain ya, bisa di try out ataupun soal kuis harian ya, teman-teman bisa bergabung ke dalam grup Telegram. Dan juga ebook 2024 itu pembahasannya udah full dengan video, teman-teman. Buat kalian yang mau order ya, mau bergabung, kalian silahkan klik link yang udah aku cantumin di description box di bawah video ini ya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube aku supaya kalian gak ketinggalan video-video terbarunya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasi, teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.